Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batasnya lebih bahaya, detiknya lebih logika. Bumi dan waktu yang terus berjalan memempat kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di mana lebih bahaya, detiknya lebih logika. Bersama tim Indonesia. Kita abadi untuk selamanya. Suara Pakuan, Sorof Bogor. Universitas Pakuan, perguruan tinggi yang mandiri, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, jadikan insan berkualitas, cerdas, berakhlak, dan patriotik. Universitas Pakuan mengabdi pada bangsa dan negara, membentuk insan unggul dan berkarakter, lestarikan nilai budaya Pancasila. Silih asih, silih asa, silih asu, menjadi ciri rasa kebersamaan, wangi dan saling mewangikan. Jayalah Universitas Pakuan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Halo Akademia,
bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Dameria bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Bogor di radio kesayangan kita semua, Radio Suara Pakuan, Son of Bogor. Beragam peristiwa telah kami siapkan untuk Anda dan langsung saja kita beralih berita yang pertama. Akademia, sudahkah Anda menyiapkan akhir libur pekan Anda di Bogor? Kalau ya, ada tempat yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga. Kali ini kami merekomendasikan Anda untuk berkunjung ke Taman Wisata Sigantang yang berlokasi di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Berikut laporannya dengan reporter Muhammad Ali Fauzi. Baik, Nandame, terima kasih. Pendengar serta pemirsa Suara Pakuan, saat ini saya sedang berada di Taman Wisata Sigantang, tepatnya di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Saya akan mengajak Anda melihat bagaimana suasana di lokasi wisata Sigantang. Taman Wisata Sigantang merupakan salah satu destinasi wisata yang bisa menjadi pilihan ketika sedang berlibur. Taman ini dilengkapi dengan fasilitas seperti beberapa spot foto, saung, dan kuliner yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung untuk berwisata ke tempat ini. Wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar dengan nuansa alam dan pepohonan yang sejuk berlokasi di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, hanya 2 km dari Stasiun Nambo. Sekretaris Desa Nambo, Eman Sudarman, yang dijumpai Suara Pakuan menyebutkan kehadiran wisata Sigantang ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan hingga berdampak pada kebangkitan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah kami mensupport ya dengan adanya wisata Sigantang karena di situ bisa menyerap beberapa tenaga kerja dan kami pun selalu mensupport ketika ada peluang di program CSR. Kami selalu menerapkan ataupun selalu menyisihkan buat Taman Wisata Sigantang terkait bantuan-bantuan dari CSR. Sementara itu, Ketua Pengelola Wisata Taman Sigantang, Jana, menyebutkan bahwa dahulu Taman Wisata Sigantang adalah sebuah tempat sampah yang telah diubah oleh warga sekitar menjadi destinasi wisata dengan pesona alam yang indah. Awal mula dibentuk Taman Sigantang itu ini memang tempat sampah, jadi kita awal mula pertama ya kita bersih-bersih lingkungan aja gitu. Jadi kita tempat ini udah bersih ya kan. Terus kita tanamin kembang-kembang, sebenarnya kita nggak ada tujuan buat bikin wisata. Nah, kita tanamin kembang itu ternyata ada 1, 2, 3 orang pengunjung yang mampir ke sini. Kebetulan waktu itu jalannya emang lagi longsor, jalan utamanya. Jadi banyak yang mampir ke sini. Nah, sebenarnya awal mula yang ngusulin ini dijadiin tempat wisata yaitu dari pengunjung yang pertama datang. Taman Wisata Sigantang di Desa Nambo, Kelapa Nunggal, penggeraknya adalah masyarakat desa dan kewirausahaan setempat yang berkearifan lokal. Pemirsa dan pendengar Suara Pakuan, jangan lupa untuk mampir ke sini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Ali Fauzi melaporkan dari Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor untuk Radio Suara Pakuan. Baik Akademia, terima kasih. Dan kita beralih ke berita berikutnya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Sanggar Seni Kesenian Tradisional Sunda yang berada di Pajajaran yang terletak di daerah Ciomas, Kabupaten Bogor. Berikut laporannya bersama reporter Rizky Insan Kamil. Sanggar Seni Pajajaran merupakan salah satu sanggar seni yang masih eksis hingga saat ini. Lokasinya di Taman Pagelaran Jalan Beringin, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Di sanggar seni ini kita dapat melihat berbagai koleksi alat-alat musik Sunda. Sering juga sanggar seni ini melakukan pentas di berbagai acara seperti pernikahan ataupun peringatan hari ulang tahun instansi. Dikelola secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan sanggar seni ini semakin kuat dan dapat beradaptasi di segala kondisi. Alvin, selaku penerus sanggar seni ini, menegaskan bahwa sanggar seni sangat penting untuk dirawat dan dijaga, guna untuk pelestarian budaya daerah agar tidak punah. Saya juga waktu awal pertama orang dari keluarga yang namanya kuat seni Sunda itu tadinya juga nggak minat sama sekali. Cuma di satu titik bapak saya bilang ke saya begini, minimal kalau tidak menyukai tapi harus bisa. Kenapa? Karena dia ada warisan. Dia warisan turun-temurun kan. Kalau nggak gitu punah. Ditambahkan Alvin, kesenian tradisional merupakan jati diri bangsa. Ya, karena tradisional itu adalah jati diri bangsa. Kalau itu punah,
jalannya bakalan bersih. Jadi orang bakal anggap kalian atau yang berkecimpung di seni tradisional manapun, yang Jawa, Sumatera itu seperti kampungan, apoka, tapi mereka bakal Keberagaman seni dan budaya suatu daerah menjadi penarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri untuk mengunjungi suatu wilayah. Mari kita tetap jaga dan lestarikan. Demikian, Rizky Ihsan Kamil melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Baik, terima kasih Akademia yang baru saja bergabung bersama kami dan yang masih mendengarkan Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Nah, Akademia, pernahkah Anda menyaksikan langsung pagelaran wayang bambu di Bogor? Segera kami ajak Anda untuk bergabung bersama reporter Devika Ismiani Ramdana untuk berbincang langsung dengan penemu wayang bambu Ki Derajat yang berada di kawasan Cijahe, RT 6 RW 1, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Berikut laporannya. Akademia Bogor Sanggar Wayang Bambu miliknya Ki Derajat yang berada di kawasan Cijahe, RT 6, RW 1, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ini telah berdiri sejak tahun 2000 silam. Ki Derajat yang sekaligus dalang atau penemu dari wayang bambu ini mengungkapkan, wayang bambu hadir sebagai media edukasi, yaitu dengan memberikan pesan-pesan positif kepada generasi muda untuk hindari narkoba hingga tawuran. Ini kan pagelarannya enggak ngambil cerita Mahabharata Ramayana. Jadi ceritanya tentang hal masyarakat sekarang aja. Salah satunya yang ada di kita masalah narkoba, masalah tawuran, masalah seks bebas, masalah bla 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 yang negatif kepada masyarakat itu lebih bagus, lebih baik seniman budayawan turun ke lapangan. Akademia Bogor untuk diketahui wayang bambu ini selain untuk pementasan juga dibuat untuk souvenir khas Bogor. Demikian saya Devika Ismiani melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Kami akan kembali dan tetaplah bersama kami dalam program Kabar Bogor. Saya akan kembali selepas pariwara berikut ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan setiap jiwa terancam. Pesan-pesan berdatangan penuh dengan minta pertolongan. Berita duka tak ada hentinya. Kegiatan mulai dibatasi. Kini, semua dituntut untuk beradaptasi. Namun, tuntutan mengais rezeki tak bisa diajak diskusi. Perekonomian sejatinya serta-merta harus terus mengalir dan menghidupi setiap sendi-sendi kehidupan. Bagi masyarakat kelas bawah, berdiam diri di rumah bukanlah pilihan yang ramah. Ada perut yang mesti diisi. Peduli memilih berdiri di tengah hujan dan terik matahari. Sejatinya, setiap insan bisa memberi kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain. Namun, keterbatasan membuat kita tak berdaya. Bingung harus membantu dari mana. Inisiasi baik yang muncul dari rasa peduli membuat kita lebih kuat menghadapi bencana ini. Dengan sedikit aksi, menggunakan teknologi yang ada, bahkan dari satu postingan, kita bisa membuat perubahan. Seperti air sungai yang terus mengalir, satu kepedulian akan mengalir pula hingga akhirnya bermuara pada dasarnya lautan. Saya siapa? Nggak tahu dah. Ayo dengar Radio Suara Pakuan. Jangan suara terangga pada berantem, ya. Perbarui informasi Anda dan Bogor di Kabar Bogor. Taman Wisata Sigantang yang berlokasi di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Jadi salah satu syarat untuk terbaca adalah kita dilihat pengabdian kita. Pagelarannya enggak ngambil cerita Mahabharata Ramayana. Desika Melani Alsyarofa resmi terpilih menjadi Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor. Ada bentuk untuk masker, buatnya kan strap untuk masker. Tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi. Kabar Bogor, hanya di Suara Pakuan, Sound Bogor.
Baik Akademia, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Anda masih bersama saya Dameria dalam program Kabar Bogor. Baik, beralih ke berita berikutnya. Strap mask adalah salah satu aksesoris yang bisa Anda gunakan untuk mempercantik penampilan walaupun tetap menggunakan masker. Selain bisa menggunakan masker kain dengan motif keren agar tetap terlihat modis, Anda juga bisa menggunakan strap mask untuk menggantungkan masker di leher agar masker tersebut terhindar dari tempat yang tidak higienis. Bisnis ini dijadikan peluang bisnis bagi mahasiswa, salah satunya Nur Malasari, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang telah membuktikannya. Kabarnya akan hadir bersama reporter Firda Zara. Akademia Bogor, akibat pandemi COVID-19, penggunaan masker menjadi sebuah kewajiban. Penggunaan masker ini ternyata menjadi sebuah peluang usaha, salah satunya yaitu strap masker. Salah satu pelaku peluang usaha yang memanfaatkan peluang ini yaitu Nur Malasari, mahasiswa FISIP Universitas Pakuan Bogor. Kepada Suara Pakuan, Nur Malasari mengaku sudah menjalani bisnis ini sejak tahun 2021 yang lalu. Dari kerajinan tangan ini, Nur Malasari dapat menghasilkan Rp250.000 per bulan. Alhamdulillah karena adanya pandemi ini, jadi aku bisa jualan kayak gini karena kan pandemi itu butuh masker. Nah, aku buatnya kan strap untuk masker. Jadi alhamdulillah sih. Nur Malasari mengaku modal awal membangun usaha kerajinan tangan ini berasal dari intensitas strap origami yang dibawa dari orang tuanya. Modal itu biasanya aku dari orang tua, dari ibu. Jadi uang mingguan itu aku sisihin untuk beli alat-alat dan bahannya. Nah, Akademia Bogor, modal adalah hal utama dalam berbisnis. Namun modal bukan berarti uang dan materi. Modal juga bisa berupa dengan keahlian, kepribadian yang baik, komitmen, kerja keras, keuletan, dan kualitas-kualitas lainnya. Ingatlah, dengan semangat, niat dan komitmen yang teguh, bisnis akan menjadi lancar. Demikian saya Firda Zara melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Kita kembali bersama rekan Dami di studio. Dami. Beralih ke berita berikutnya, Destika Almusyarofa resmi terpilih sebagai Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 setelah bersaing dengan 9 finalis lainnya. Kabarnya akan hadir bersama reporter Triwelas Vidya Rahayu. Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 resmi terpilih. Setelah bersaing dengan 9 finalis dalam grand final, Destika Almusyarofa, perempuan asal Kecamatan Cali ini akan mewakili Kabupaten Bogor dalam Ajang Putri Otonomi Indonesia 2022. Pelaksana tugas Bupati Bogor Dewas yang mengungkapkan untuk 9 finalis Putri Otonomi Daerah lainnya dari Kabupaten Bogor akan tetap dilibatkan dalam mempromosikan berbagai program pemerintah Kabupaten Bogor. Iman berharap event ini bukan hanya sekedar seremonial, namun juga dapat menggali potensi para penemuan terbaik dari Kabupaten Bogor. Dinas untuk tidak terbaik daerah ini berharap menunjukkan lebih tinggi. Dan saya jamin kegiatan-kegiatan pemerintah daerah harus dilibatkan individual menjadi member di dinas-dinas tertentu supaya harapan segera didukung ini menjadi lebih baik. Destika Almusyarofa, Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor, eksklusif kepada Radio Suara Pakuan mengungkapkan dirinya akan terus mempromosikan potensi daerah dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Akademia, pembinaan para finalis Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor ini diharapkan tidak hanya sampai di sini, tapi terus berlanjut untuk bisa memberdayakan putri-putri terbaik bumi Tegar Beriman ini. Demikian Triwelas melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Baik, terpilih sebagai Duta Baca Kabupaten Bogor tahun 2022, Muhammad Fadli Pratama yang juga tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor, berharap gerakan dan kecintaannya terhadap minat baca harus terus ditingkatkan. Selengkapnya laporan bersama Anissa Meinar.
Sosok duta baca bukan sekedar penyambung lidah program pemerintah, tetapi juga sebagai seorang influencer, opinion leader, motivator, dan penggerak di masyarakat agar mau menjadikan aktivitas baca sebagai budaya dalam keseharian. Sehingga nantinya berdampak positif pada pertumbuhan literasi di tanah air. Duta Baca Kabupaten Bogor tahun 2022 Muhammad Fahri Pratama yang juga tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor berharap gerakan dan kecintaan terhadap minat baca harus terus ditingkatkan. Oke, untuk para generasi milenial ya sekarang ya, generasi milenial ya, walaupun saya juga generasi milenial, juga saya di sana berperan untuk mengajak di mana kita harus sama-sama berpartisipasi. Terutama yang paling saya dorong itu adalah partisipasi kepada masyarakat. Tidak hanya untuk edukasi untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Tapi sebelum kita turun kepada masyarakat, kita harus bisa mengembangkan itu untuk diri kita sendiri dulu. Baru nanti kita bisa turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Ditambahkan oleh Fadli, salah satu syarat menjadi duta baca adalah tidak hanya sebatas membaca buku, melainkan menggerakkan, meningkatkan, dan membangun budaya literasi. Sebagai duta baca ya, itu kembali lagi kepada bagaimana kita bisa menjadi duta baca. Jadi salah satu syarat untuk menjadi duta baca adalah kita dilihat pengabdian kita. Jadi tidak hanya sebatas kita membaca buku atau kita mungkin membaca 1000 buku, 1.000 buku, bukan itu yang kita nilai. Tapi bagaimana pengabdian kita untuk membantu menggerakkan bidang literasi ini. Dan apa yang perlu kita lakukan itu memang pada dasarnya adalah untuk memberikan contoh, karena duta itu adalah contoh alias role model. Demikian saya Nisa Minar melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Suara Pakuan, Suara Bogor. Agar lebihnya, kita semua pasti tahu di era sekarang, media sosial memiliki peranan yang sangat penting di kehidupan kita. Saat ini media sosial mengalami perubahan dan peningkatan berbagai aspek loh. Sekarang media sosial bukan hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi bisa untuk tempat menunjukkan bakat kreativitas. Untuk itu, jangan lupa memilah dan memilih yang mana yang sebaiknya disebar. Jadi, ayo kita gunakan media sosial dengan lebih bijak, hindari sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan banyak sekali perubahan dalam bidang penyiaran, khususnya radio. Hadirnya internet menjadi tantangan tersendiri bagi industri radio saat ini. Radio Suara Pakuan merupakan sebuah media pembelajaran milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, yang dibuat untuk menunjang keterampilan mahasiswa dalam bidang penyiaran dan jurnalistik radio. Radio Suara Pakuan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Dengan mengusung radio streaming, menjadikan Radio Suara Pakuan menjadi salah satu radio pilihan bagi akademia dan profesional muda dimanapun berada. Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor, selalu dinanti dan di hati.
merupakan media massa yang sejak dulu sangat digemari oleh masyarakat. Radio dapat didengarkan di mana saja. Pesan-pesan yang disampaikan radio menyatu dengan irama, keceriaan, dan semangat para pendengarnya. Untuk Suara Pakuan, semoga selalu mengudarakan program-program yang kreatif, anti kebohongan, dan menghindari provokasi. Suara Pakuan, Sound of Bogor, sukses dan selalu hebat. Obrolan inspiratif. Saya Meria dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di radio kesayangan kita semua, Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Oke, di segmen kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang tentunya menginspiratif kita semua dengan beragam karya yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Langsung saja kita sambut Hanin Dia. Halo Hanin. Halo, selamat pagi untuk teman-teman semua yang lagi nonton hari ini. Selamat pagi Dami. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Thank you. Udah sehat? Sehat. Oke, tanpa mengurangi rasa basa-basi, aku mau nanya, awal mula Hanin termotivasi memilih dunia musik sebagai karir itu apa? Awalnya memilih musik sebagai karir aku sekarang tuh karena hobi sih awalnya. Hobi, terus karena kecilnya juga kelihatan apa ya, mungkin nyokap bokap ngeliatnya kayak ini anak emang seneng di sini kayaknya, akhirnya dikasih arahan sama mereka, terus akunya juga kayak dulu nurut-nurut aja sampai akhirnya ya udah nyemplung di dunia musik tuh dari kecil, akhirnya setelah sampai gede ya udah mau sekalian seriusin aja gitu, makanya sekarang ya udah jalanin apa yang udah dimulai dari kecil. Oke, berarti siapa nih yang pertama kali memperkenalkan dunia musik ke Hanin? Yang pertama kali pastinya dari keluarga ya, dari ayah, terus dari bunda juga. Dulu mereka sering banget kayak sesimpel kayak nyetel kaset gitu, dulu kan kayak ada VCD gitu. Terus mereka sering nyetelin itu pagi-pagi. Terus akhirnya aku sering kayak ngikut nyanyi, ngikut kayak sambil joget-joget gitu dulu masih kecil. Terus dulu tuh kebetulan di rumah ada kayak keyboard gitu juga. Terus ayah suka mainin, kakek juga suka mainin, terus ikut-ikutan. Awalnya sih kenal musik dari situ. Oke, lalu menjadi seorang penyanyi, adakah tantangan tersendiri yang Hanin rasakan selama meniti karir ini? Tantangannya pasti banyak ya, apalagi kalau untuk menjadi seorang musisi tuh kayaknya bakalan banyak kekuras ide ya, karena kan kita mikirin ke depannya bakalan nge-produce apa lagi ya. Gue mau arah musik gue kemana nih sekarang kayak gitu, terus kayak ngebentuk image sebagai lu pengennya dikenal sebagai musisi yang seperti apa, lebih kayak gitu-gitunya sih banyak. Cuman hal-hal yang challenging itu justru bikin kita berkembang dari situ, karena dari setiap tantangan pasti ada kesulitan-kesulitan yang akhirnya memaksa kita untuk mengimprove diri kita gitu. Oke, lalu ada tidak keluh kesah yang Hanin rasakan selama Hanin meniti karir menjadi seorang penyanyi? Keluh kesahnya banyak sih ya, kayak yang tadi udah aku sebutin juga. Mungkin lebih bingung kayak aduh next harus kayak gimana nih ya, harus menyajikan musik yang seperti apa, karena kan harus apa ya, berinovasi dalam berkarya juga ya. Hal-hal kayak gitu yang kadang suka bikin capek. Terus omongan-omongan kayak bukan omongan sih, lebih ke ngebandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Itu hal-hal yang kayak suka bikin capek batin sendiri kan. Iya benar. Oh, orang udah di step ini, gue masih di sini-sini aja ya. Sometimes kayak ada feel kayak gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu bakalan nemuin jalannya sendiri kan. Oke, lalu ada tidak target Hanin yang ingin Hanin capai di tahun ini? Target jujur kayak aku nggak pernah bikin target gitu. Jadi setiap perjalanan di hidup aku kayak udah ngalir aja gitu. Seperti air ya. Oke, lalu untuk saat ini ada tidak project Hanin yang mungkin terpending atau mungkin saat ini sedang dikerjakan? Saat ini lagi ngerjain ini sih, lagi ada yang dikerjain. Salah satunya adalah lagu-lagu untuk rilisan berikutnya. Jadi tapi tinggal tahap ini sih, tinggal tahap mixing mastering. Jadi songwriting, aransemen, recording itu udah kelar semua. Oke, ngomongin soal rilis, tepat di bulan Juni ini banyak masyarakat yang tahu kalau Hanin baru saja merilis single terbaru.
Oke, bisa tidak Hanin ceritakan kira-kira single terbaru ini menceritakan tentang apa sih? Oke, jadi single terbaru itu baru dirilis kemarin tanggal 3 Juni kalau nggak salah. 3 Juni judulnya Kembalilah Padanya. Jadi sebenarnya lagunya itu nyeritain tentang bucin-bucinan anak zaman sekarang sih. Jadi itu lebih ke pernah gak sih lo ngerasain kayak lo pacaran sama orang nih, tapi pacar lo masih belum selesai sama masa lalu lo gitu. Jadi kayak yang diobrolin sama kalian berdua tuh masih tentang mantannya dia, masa masih lalu lah tentang ya. kenangan-kenangan dia sama mantannya. Jadi kan pasti lo mikir kayaknya pacar gue belum move on deh gitu. Jadi di situ kayak lo milih ya udah deh, mendingan kalau gini caranya daripada gue yang capek hati, ya lo balik aja sama mantan lo gitu. Selesain dulu lah ya. Selesain dulu kayak gitu. Oke, selain berkarir menjadi seorang penyanyi, kira-kira Hanin ingin melakukan apa sih? Selain berkarir sebagai seorang penyanyi, apa ya? Menjadi manusia yang bisa hidup tenang aja deh kayaknya itu. Akhir-akhir ini mungkin itu ya, kayak udah pengen jadi manusia yang bisa hidup tenang dan tentram aja gitu. Oke. Lalu menjadi seorang penyanyi tentunya tidak memiliki waktu yang luang, benar? Benar. Oke. Tetapi bagaimana cara Hanin sendiri untuk bisa membagi waktu untuk kuliah, untuk meniti karir, atau melakukan hal positif lainnya? Itu pinter-pinter nyolong waktu sih sebenarnya. Karena apalagi kalau antara karir dan pendidikan, aku tetap pengen jalan dua-duanya karena kan pendidikan juga sebagai penunjang kita di karir. Terus mungkin banyak struggle-nya kayak aduh lagi banyak kerjaan tapi kuliah juga lagi banyak tugas atau bahkan suka skip kelas kayak gitu-gitu ya. Cuman gimana ya, pasti ada salah satu yang harus dikorbanin kan. Mungkin kalau saat ini aku lagi lebih fokus sama karir, jadi kadang-kadang tuh kuliah yang suka ketunda. Cuman dari ketundanya itu justru nanamin rasa tanggung jawab lebih untuk walaupun ini ketunda tapi tugas dan materi tuh harus benar-benar kekejar semuanya kayak gitu. Walaupun waktunya nggak sebanyak teman-teman yang lain, disitulah tantangannya gimana caranya supaya karir jalan, kuliah tetap kekejar kayak gitu. Oke, Hanin sendiri memilih sastra Indonesia di Universitas Pakuan ini emang karena fokusnya ingin menulis juga untuk bahan lagu atau emang keinginan sendiri? Sebenarnya bisa dibilang agak nyasar juga sih ke sastra. Karena awalnya tuh sebenarnya kan waktu itu kan aku sekolah musik. Waktu SMK tuh aku sekolah musik. Terus teman-teman aku tuh kayak banyak yang lanjutin musik. Tapi aku sendiri ngerasa kayaknya kalau aku lanjut di musik dengan dengan musik yang klasik, ya, kayaknya aku nggak cocok deh gitu. Jadi waktu itu tuh sempat bingung. Tapi di saat bingung itu aku lagi tertarik banget sama yang namanya puisi-puisi kayak gitu. Jadi dulu tuh kan kalau di soal ujian suka ada puisi-puisi nyasar tuh, kayak suruh memaknai puisi. Terus tiba-tiba yang tadinya kesel jadi suka. Akhirnya kepikiran apa masuk sastra aja ya, kayak gitu sih awalnya tuh. Oh ya deh masuk sastra aja gitu. Tapi sekarang ternyata masuk sastra tidak semudah itu. Surprisingly dia bisa ngebantu aku untuk proses menulis lagu. Iya kayak gitu. Berarti untuk saat ini mungkin udah ada atau masih proses nih nulis lagu untuk kedepannya? Udah beres kebetulan. Iya, kemarin. Lalu saya mau nanya tentang pendapat Hanin terkait dengan anak muda yang mungkin saat ini sedang menata atau memperjuangkan cita-citanya. Pokoknya buat teman-teman yang sekarang masih sedang berproses untuk masa depannya, untuk apa yang dia inginkan ke depannya, semangat terus, nikmatin aja prosesnya. Pasti banyak pahitnya sih, namanya berproses kan banyak banget struggle yang kadang-kadang suka bikin kita aduh apa gue berhenti aja ya. Justru di titik itu tuh lo udah mau naik kelas gitu, kasarnya kayak setelah kamu melewati titik itu pasti kamu menemukan titik terang yang selama ini kamu tunggu gitu. Jadi apapun rasa pahit yang kamu dapet selama kamu berproses, jangan sampai itu bikin kamu berhenti. Keep going. Percaya kalau misalkan waktu yang selama ini udah kamu dedikasiin untuk apa yang kamu pingin, itu bakalan berbuah manis kok di ujungnya gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin gak sesuai sama plan yang benar-benar ada di kepala kita gitu. Cuman pasti ada hasil akhir yang manis yang selama ini kamu tunggu-tunggu gitu. Kayak gitu. Lalu
apa yang ingin Hanin sampaikan kepada anak muda yang mungkin nantinya akan mengikuti Hanin, jejak Hanin sebagai mahasiswa yang berprestasi? Aduh, amin. Untuk teman-teman, pesannya untuk mereka yang di kemudian hari mungkin akan menemukan apa yang mereka inginkan juga, tetap ingat ke belakang, tetap ingat, jangan lupa diri lah, istilahnya kayak tetap harus ingat dulunya kayak gimana, ngerasain prosesnya kayak gimana, harus tetap bisa menghargai orang-orang di sekitarnya juga. Itu sih yang terpenting gitu, karena kalau misalkan sampai lupa sama hal itu, biasanya kan suka kayak apa ya, kalau aku sih nyebutnya kayak terlena gitu, jadi gara-gara lupa itu semuanya jadi hancur biasanya kayak gitu. Oke, lalu pendapat Hanin tentang Radio Suara Pakuan ini apa? Jujur pertama kali kemarin dikasih tahu kalau ternyata ada radio di Pakuan. Iya benar. Kaget juga ya, karena yang aku tahu kan di sini tuh cuma ada kayak lab bahasa, lab kesenian, terus sama lab yang buat apa namanya, syuting TV ya. Aku nggak tahu tuh namanya lab apa. Cuman ternyata di sini ada radio juga gitu. Kaget juga sih, ternyata Pakuan lengkap banget. Terus udah ada radionya yang udah bisa di streaming juga kan di web. Jadi keren banget sih. Aku yakin pasti ini bakalan, walaupun ini baru berjalan setahun ya, tapi aku yakin ini bakalan jadi sesuatu yang besar juga buat kedepannya. Oke, lalu pendapat Hanin terkait dengan kabar Bogor hari ini itu apa? Pendapat aku tentang kabar Bogor hari ini, seneng banget lah, pastinya ada media baru yang bisa menyampaikan banyak informasi-informasi yang menambah insight untuk teman-teman yang dengar gitu. Jadi senang banget banyak media baru yang akhirnya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Salah satunya di Kabar Bogor ini. Lalu ada tidak harapan Hanin untuk Radio Suara Pakuan atau Kabar Bogor yang ada hari ini di edisi 17 Juni ini? Harapannya ya? Harapannya semoga hari ini apa yang disiarkan, apa yang ditayangkan bisa memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif untuk teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Oke, baik. Untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini, bisa tidak Hanin memberikan sedikit nyanyian lagu apa saja kepada akademia kita? Oke, paling refnya aja kali ya, refnya aja. Aku mau nyanyiin lagu Kembalilah Padanya yang kemarin baru rilis. Oke, semoga teman-teman nyaman dengerinnya ya. Kini ku tanpanya hanya bisa mengenang kisah kita yang telah pudar sudah. Ku tahu kau dengannya masih menyimpan rasa yang sama. Kembalilah padanya. Oke, terima kasih Hanin. Terima kasih Dami. Oke. Baik Akademia, baru saja kita mendengarkan obrolan yang tentunya menginspiratif kita semua. Teruslah menggapai cita-cita sesuai bakat dan minat yang kita punya, dan lakukanlah semuanya penuh dengan cinta. Kabar Bogor akan kembali dengan peristiwa seputar kampus tercinta Universitas Pakuan. Saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dengarkan terus Kabar Bogor di Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Kabar Bogor. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan banyak sekali perubahan dalam bidang penyiaran, khususnya radio. Hadirnya internet menjadi tantangan tersendiri bagi industri radio saat ini. Radio Suara Pakuan merupakan sebuah media pembelajaran milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor. Selamat untuk Radio Suara Pakuan. Semoga dapat selalu mengudarakan program-program yang inovatif, menarik, dan edukatif. Suara Pakuan, Sound of Bogor. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan banyak sekali perubahan dalam bidang penyiaran, khususnya radio.
Hadirnya internet menjadi tantangan tersendiri bagi industri radio saat ini. Radio Suara Pakuan merupakan sebuah media pembelajaran milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, yang dibuat untuk menunjang keterampilan mahasiswa dalam bidang penyiaran dan jurnalistik radio. Radio Suara Pakuan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Dengan mengusung radio streaming, menjadikan Radio Suara Pakuan menjadi salah satu radio pilihan bagi akademia dan profesional muda dimanapun berada. Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor, selalu dinanti dan di hati. Suara Pakuan, Sound of Bogor. Seputar kampus. Akademia, kembali lagi bersama saya Dameria dalam program Kabar Bogor. Saatnya saya hadirkan segmen seputar kampus tercinta Universitas Pakuan Bogor. Baik, berita seputar kampus hari ini datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor yang terus mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki setiap mahasiswa di bidang pengetahuan, kesenian, dan lain sebagainya. Bagaimana kiprah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan? Selengkapnya inilah laporan bersama reporter Melisa Aryani. Halo pendengar dan pemirsa Radio Suara Pakuan, saya Melisa Aryani melaporkan langsung dari Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas ISIP. Sebuah fakultas tidak akan bisa berjalan hanya dengan dikelola oleh struktural, maka ada peran mahasiswa melalui organisasi yang akan membantu berjalannya sebuah fakultas. Salah satunya yaitu melalui Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang disingkat dengan BEM. Wakil Ketua BEM FISIP Universitas Pakuan, Vivi Nawidia Kartika, mengungkapkan program kerja yang diusung pada periode kali ini antara lain pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, kaderisasi, hari bebas ekspresi, FISIP Fest, dan seminar nasional. Adalah program kerja yang kita harapkan itu menjadi signatur kita atau fokus terbesar kita, yaitu adalah seminar nasional. Sementara itu, pada periode 2022 sampai 2023, BEM FISIP yang diketuai oleh Muhammad Nur Khalif Sultan menamai kabinet tahun ini dengan Kabinet Gebrak Semesta, yaitu gerakan bersama aksi karya dengan semangat mesra dan cinta, yang diharapkan membawa setiap aksinya dengan damai dan penuh cinta. Terus semangat dalam menjalankan kuliah ya, terkhususnya kita sekarang masih saja di landa pandemi gitu ya, sudah 2 tahun. Mungkin kalian ada yang di rumah udah ada yang poek gitu ya, tapi tetap semangat. Dan juga sekarang itu ada program Kampus Merdeka ya, jadi itu sangat bagus sekali, positif untuk kita harus ikuti gitu ya. Oke, itu dia pendengar dan pemirsa Radio Suara Pakuan, perbincangan saya bersama Wakil Ketua BEM FISIP. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Melisa Aryani untuk laporannya. Baik Akademia Bogor, tahukah Anda tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi. Tentunya momentum ini harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, Langgeng Prima Anggradinata mengatakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi dan menyambut bonus demografi. Kita ikuti laporannya selengkapnya bersama reporter Nefertari Sauti Ahaba. Akademia Bogor, bonus demografi dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyambut kehadiran puncak bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, yaitu Pak Langgeng Prima Anggradinata, menyebutkan sumber daya manusia harus disiapkan dengan baik, termasuk dengan meningkatkan kualitas pendidikan di kampus. Pak Langgeng. Ya, pada tahun 2030 Indonesia menghadapi bonus demografi. Nah, ketika itu, yaitu adalah kondisi ketika angkatan kerja itu lebih besar ya daripada angkatan non produktif atau yang tidak bekerja. Nah, ini menjadi alarm juga bagi kita ya. Karena ketika kita tidak menyiapkan SDM dengan baik,
bonus demografi ini bukan tidak menjadi peluang bagi kita, justru menjadi ancaman. Pak Langgeng berharap mahasiswa mampu meningkatkan produktivitasnya menjadi peluang, hingga pada akhirnya terbuka peluang kerja. Kurikulum ini, sebetulnya kurikulum ini sangat bagus ya menurut saya. Mencoba untuk menjembatani antara pendidikan, antara institusi pendidikan dengan industri gitu kan. Jadi mau matching gitu ya, menyerasikan ya supaya lulusan perguruan tinggi bisa tetap itu bagus banget. Menjadi mahasiswa yang berkualitas akan membawa posisi mahasiswa menjadi masyarakat yang kreatif dan mampu memanajemen serta memecahkan permasalahan baik lingkup permasalahan individu maupun sosial. Demikian Nefertari melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Baik Akademia, mengabdi bagi masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat berjasa. Kini program Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satunya melalui program pengajar. Kampus Mengajar meningkatkan mutu literasi, numerisasi dan literasi digital bagi siswa dan siswi yang diajarkannya. Berikut laporannya bersama reporter Raden Aska. Kiprah mahasiswa patut dihargai dalam agen perubahan. Hal ini yang dirasakan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, Oktiarani Berta. Berta terpilih dalam seleksi batch 2 program Kampus Mengajar Universitas Pakuan Bogor. Dalam aksinya mengajar siswa-siswi sekolah dasar. Tujuan Anda ikut program Kampus Mengajar itu apa? Sebenarnya sih satu, yaitu tentang pengembangan masyarakat, gimana sih kita bisa mengabdi buat masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan. Itu sih tujuannya. Ditambahkan Berta, dalam menghadapi tantangan di dunia digital, diperlukan kehadiran mahasiswa yang sangat dekat dengan perubahan teknologi. Peran itu juga yang akan memberikan bimbingan dan fasilitas kepada siswa, agar dapat belajar sesuai yang diharapkan. Harapan Anda untuk murid-murid Anda tuh apa sih ke depannya? Tentunya belajar yang benar, harus rajin belajar, terus gapai cita-cita gak cuma buat anak murid aja, tapi buat kita semua. Gimana caranya kita menggapai mimpi, langkah-langkahnya apa aja harus ditentuin mulai dari sejak dini. Akademia Bogor, pada akhirnya sebuah bakat akan terrealisasikan dengan ketekunan dan semangat dalam mengejar impian yang akan dicapai. Demikian Raden Aska melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Kabar Bogor. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan setiap jiwa terancam. Pesan-pesan berdatangan penuh dengan minta pertolongan. Berita duka tak ada hentinya. Kegiatan mulai dibatasi. Kini semua dituntut untuk beradaptasi. Namun tuntutan mengais rezeki tak bisa diajak diskusi. Perekonomian sejatinya serta-merta harus terus mengalir dan menghidupi setiap sendi-sendi kehidupan. Bagi masyarakat kelas bawah, berdiam diri di rumah bukanlah pilihan yang ramah. Ada perut yang mesti diisi. Tak peduli memilih berdiri di tengah hujan dan terik matahari. Sejatinya, setiap insan bisa memberi kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain. Namun, keterbatasan membuat kita tak berdaya. Bingung harus membantu dari mana. Inisiasi baik yang muncul dari rasa peduli membuat kita lebih kuat menghadapi bencana ini. Dengan sedikit aksi, menggunakan teknologi yang ada, bahkan dari satu postingan, kita bisa membuat perubahan. Seperti air sungai yang terus mengalir, satu kepedulian akan mengalir pula hingga akhirnya bermuara pada besarnya lautan. Baik Akademia, kali ini kita masuk ke segmen baca komen. Oke,
kali ini ada yang kirim salam dari Zahra, salam buat Sre. Nah, ada juga salam dari Sari yang menitip salam untuk dia yang sudah menjadi mantan kekasihnya. Lalu juga ada kirim salam buat keluarga dari Fauzi yang ada di keluarganya di Bali. Untuk keluarga Fauzi di Bali semoga mendengarkan ya. Ya, ada juga kirim salam dari Sukmawati untuk dia yang pergi tiba-tiba. Aduh, itu sakit sekali ya. Lalu ada juga nih yang kirim-kirim salam untuk pacarnya. Semoga pacarnya mendengarkan. Oke. Mungkin segitu aja untuk. Lalu ada juga komen dari dosen tercinta kita, kece badai lah BC2 gak ada obatnya. Aduh, semoga nilainya sempurna ya Pak. Oke, ada juga salam buat keluarga yang di Jepang. Wow, jauh sekali. Itu ada di Jepang keluarganya. Dan ada juga yang kirim salam dari Wira Sakti. Salam buat grup elit. Grup elit apa ya? Kira-kira ya, cuma dialah yang tahu. Oke, ada juga yang salam buat keluarganya AA Asep. AA Asep tuh ada salam. Lalu ada juga salam buat mama yang di kampung, dari salam dari anaknya si Tria, Mama. Oke, ada juga salam dari Anissa untuk keluarga BC2 yang hari ini sedang produksi. Ya, benar sekali ya. Oke, cukup sekian pembacaan komen hari ini. Baik Akademia, demikian seluruh rangkaian acara program Kabar Bogor edisi 17 Juni 2022. Saatnya saya Dameria dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Selamat sore dan sampai jumpa. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu wangi hiasi suasana. Saat ku kecup manis bibirmu, cintaku tak harus miliki dirimu. Meski perih mengiris iris segala janji, aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lakumu. Kau sebar benih anggun jiwamu, namun kau tiada menuai buah cintaku. Yang ada hanya sekuntum